Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro Siang. Kali ini bersama saya Febrian Ahmad dan kita akan membahas terkait dengan dunia kesehatan Indonesia yang sempat digegerkan dengan temuan satu kasus polio di Aceh yang resmi diumumkan pemerintah pada 19 November 2022 kemarin. Temuan kasus polio ini membuat pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa. Mengingat Indonesia pernah dinyatakan bebas polio oleh WHO pada tahun 2014 yang lalu. Setelah 8 tahun, polio kembali muncul di Indonesia. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan mengapa temuan satu kasus ini pemerintah langsung menetapkan status kejadian luar biasa? Kita akan membahasnya selengkapnya kali ini. Pemirsa, kita ketahui bahwa temuan kasus polio di Aceh ini memang cukup mengagetkan dan juga memberikan perhatian pada pemerintah agar ini segera ditangani dengan tepat dan juga baik. Adapun kronologi yang terjadi pada saat itu ialah pemerintah mengapa ini mengambil status KLB terkait dengan kasus polio ini, karena ada satu temuan kasus di Aceh polio di mana ini menimpa seorang anak berusia 7 tahun. Dan anak ini juga sudah mendapatkan perawatan intensif dari pemerintah dan kini kondisinya dikatakan sudah perlahan bisa berjalan meskipun dalam kondisi yang tertatih. Dan mengingat polio merupakan sebuah penyakit yang tidak ada obatnya, maka pasien nantinya akan diarahkan untuk menjalani fisioterapi untuk mempertahankan masa ototnya. Mengapa KLB ini dikatakan atau diberikan statusnya? Karena yang paling utama adalah Indonesia sebelumnya sempat mendapatkan status bebas polio di tahun 2014, yang artinya temuan ini sudah tidak pernah lagi selama 8 tahun belakangan dan juga kembali muncul. Dan di sisi lain juga dunia sepakat bahwa untuk mengumumkan tiap temuan kasus polio meskipun hanya satu kasus, sehingga pemerintah langsung menetapkan status KLB dari temuan polio ini. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat kronologi temuan kasus polio yang terjadi di Aceh kemarin, di mana pertama kali ini terdeteksi pada tanggal 6 Oktober 2022 di mana sang anak merasakan sakit, dan juga selanjutnya beberapa hari kemudian sang anak yang ada di Aceh ini mulai merasakan ada lumpuh di tubuhnya, sehingga ini menjadi perhatian dan dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 18 Oktober akhirnya pasien ini dirujuk ke RSUD TCD Sigli di Aceh untuk mendapatkan penanganan, dan akhirnya ada sejumlah sampel yang diambil pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober. Sampel inilah yang kemudian dikirimkan menuju ke Jakarta untuk dapat dilakukan uji coba. Dan uji cobanya ini dilakukan di Laboratorium Profesor Sri Umiyati Kemenkes Jakarta. Pada tanggal 10 November 2022, pada tanggal 7 November 2022, hasil RT-PCR dari pasien terinfeksi virus polio ini menunjukkan ada indikasi terinfeksi tipe 2 dan juga tipe 3. Kemudian dilakukan lagi untuk dapat memastikan ini adalah tipe berapa. Hasilnya dikirimkan lagi ke lab Bio Farma dan juga dilakukan sequencing pada tanggal 8 November. Dan diketahui hasilnya pada tanggal 10 November 2022 bahwa pasien tersebut adalah mengidap positif polio tipe 2, yang artinya pemerintah langsung mengambil langkah melakukan KLB. Adapun pihak dari Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan penelusuran mengapa polio ini kembali ditemukan di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu dari polio kembali ditemukan khususnya di kawasan Provinsi Aceh. Yang pertama, di kawasan Pidi ini, anak yang berusia 7 tahun tersebut yang terkonfirmasi positif polio diketahui belum menerima vaksin polio sama sekali, sehingga ini turut memperparah keadaan dari si anak. Kemudian juga tingkat imunisasi di Indonesia untuk imunisasi lengkap ini juga cenderung turun dikarenakan saat ini kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, sehingga masyarakat merasa ataupun melupakan bahwa memang vaksinasi yang lengkap untuk anak ini sempat terlupakan oleh masyarakat, sehingga ini pun mempengaruhi faktor dari penularan polio di Indonesia, khususnya temuan satu kasus di Aceh. Adapun yang mempengaruhi juga di Aceh ini pemirsa dikarenakan dengan lingkungan tempat tinggal dari si anak pasien Aceh ini tidak sehat dan juga dikatakan kotor seperti itu oleh pihak dari pemerintah, dan juga adanya sumber air yang tercemar karena memang virus polio ini dapat dikatakan menyerang bagian pencernaan anak juga atau bisa masuk dari sana sehingga ini menulari si anak. Dan juga pemirsa,
Lini masa polio di Indonesia ini sebenarnya cukup panjang dan juga mengalami pasang surut. Perjuangan Indonesia dalam melawan polio ini begitu gencar, pernah terjadi pada tahun 90-an dengan hasil yang maksimal, dan puncaknya adalah saat WHO menyatakan Indonesia bebas polio di tahun 2014. Pada tahun 1995, Indonesia sudah pernah berhasil mengisolasi virus polio liar. Ini merupakan salah satu varian virus polio yang cukup berbahaya pada saat itu karena memang ada banyak varian virus polio yang ada di dunia ini. Di tahun 95, ketika Indonesia sudah menyatakan ataupun sudah bisa melakukan lock terhadap virus polio liar ini, pemerintah langsung menggencarkan imunisasi. Dan imunisasi ini dikatakan programnya adalah PIN atau Pekan Imunisasi Nasional. Mungkin Anda yang kelahiran 90-an ini sempat merasakan ke posyandu ditimbang diberikan imunisasi. Inilah program pemerintah yang menggencarkan untuk dapat memberikan imunisasi lengkap kepada masyarakat. Namun setelah berjalan beberapa tahun, Indonesia sempat berada pada masa krisis moneter di tahun 1998, dan ini menjadikan capaian dari PIN atau Pekan Imunisasi Nasional menurun sampai dengan tahun 2002. Dan akhirnya di tahun 2002, setelah kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik, barulah Pekan Imunisasi Nasional kembali digencarkan lagi, dan kasus polio pada saat itu sudah mulai menurun cukup signifikan. Namun ternyata masih kecolongan juga di tahun 2005, di mana ditemukan lagi polio liar yang sebelumnya sempat sudah dihentikan penularan di Indonesia pada 95, tapi 10 tahun kemudian malah ditemukan lagi di Sukabumi, dan saat itu pula karena ada temuan ini pemerintah langsung menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Sekali lagi, meskipun hanya satu kasus polio, maka pemerintah akan tetap mengumumkan sebagai kasus luar biasa. 1 tahun setelahnya, di tahun 2006, kembali ditemukan di Aceh. Dan juga kini polio ini sudah sukses untuk diberantas, namun di Aceh Tenggara akhirnya ini kasus terakhirnya terkonfirmasi merupakan kasus terakhir polio di Indonesia. Sampai akhirnya pada tahun 2014, Badan Kesehatan dari WHO ini menetapkan Indonesia bebas dari polio. Artinya sudah bebas, dan juga negara-negara di Asia Tenggara saat itu juga sudah bebas polio, sehingga meskipun demikian tetap harus melakukan imunisasi lengkap. Sehingga akhirnya 8 tahun setelahnya, atau tepatnya pada tahun 2022, kasus polio kembali ditemukan di PD Aceh. 1 kasus, dan pemerintah langsung menetapkannya sebagai kejadian luar biasa. Pemirsa, mengingat polio ini merupakan virus dengan fatality yang cukup tinggi dan juga bisa menyebabkan kelumpuhan pada anak bahkan kematian. Maka untuk memastikan sebuah negara, Indonesia khususnya, ini dapat kembali terbebas dari polio, membutuhkan waktu, pemirsa. Menurut Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, polio bisa kembali dihentikan dari Indonesia dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun dengan memperhatikan 3 hal. Apa saja 3 hal ini? Kita simak pernyataan dari Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra dalam program Metro Siang kemarin bersama rekan kami, Rian Ruksa, berikut ini. Ya, sekarang kan konsistensi kita kan ada 3 tadi ya. Pertama, konsistensi kampanye untuk imunisasi dan vaksinasi. Yang kedua, konsistensi program sanitasi agar edukasi kesehatan masyarakat berjalan dengan baik. Baru yang ketiga adalah konsistensi cakupan vaksin polio dan juga ketersediaan vaksin dalam jumlah dan dosis yang cukup di Indonesia. Kalau ini bisa dilakukan, maka saya optimis dalam rentang waktu 2-3 tahun ke depan kita akan kembali terhindar dan bisa memastikan eradikasi polio ini berhasil guna di Indonesia. Program sebenarnya di Indonesia sudah cukup lama, bahkan tadi saya sebut di tahun 95 kita tuh hampir memastikan sudah punah kasus ini, tapi kan muncul lagi di tahun 2005, sempat juga di 2006 dan 2018 kalau nggak salah. Maka itu kita agar memastikan semua ini 3 tadi harus berjalan dengan baik. 1, temuan kasus polio di Indonesia tentunya tidak bisa dianggap remeh, diperlukan konsistensi mulai dari kampanye, imunisasi, edukasi kesehatan masyarakat, dan juga ketersediaan vaksin polio agar Indonesia bisa benar-benar bebas dari polio. Demikian pemaparan kami kali ini. Metro Siang saya kembalikan ke rekan saya, Abdi Aswar Sahi. Baik, terima kasih Febrian Ahmad atas pemaparan komprehensif Anda terkait dengan kasus polio di Provinsi Aceh.